Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan tetap sehat, tetap semangat, dan di rumah aja. Nah, teman-teman yang disayang Allah, kali ini saya ingin bercerita tentang kisah-kisah binatang yang ada di dalam Al-Quran. Nah, teman-teman pasti penasaran kan? Kisah binatang apa saja yang diceritakan di dalam Al-Quran? Kalau begitu, teman-teman duduk yang rapi ya. Ingat, duduknya yang tertib, tidak bercanda, dan jangan sampai ketiduran ya. Nah, yuk teman-teman, mari kita saksikan bersama-sama. Yeay! Burung hut-hut, pembawa berita yang akurat. Sungguh indah bumi ciptaan Allah ini. Aku yakin tak ada yang dapat menandingi keindahannya. Segala puji hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Dia telah banyak memberikan nikmat kepada diriku. Bila disuruh untuk menghitungnya, aku yakin aku tidak akan mampu. Aku diciptakan ke dunia oleh Allah sebagai seekor burung. Aku adalah seekor burung hut-hut. Dan inilah kisahku bersama Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman memiliki pasukan yang sangat kuat, yang terdiri dari bangsa manusia, jin, dan binatang. Nabi Sulaiman diberikan kelebihan oleh Allah untuk mengerti segala macam bahasa binatang. Dia juga memiliki istana yang sangat megah dan sangat indah. Kebiasaanku adalah terbang, menjelajahi daerah-daerah yang baru. Aku terbang melewati kebun-kebun anggur, kurma, dan gandum yang sedang dipanen oleh manusia. Aku terbang ke tempat yang baru. Dari kejauhan, aku melihat ada sebuah bangunan yang indah. Lalu, aku hinggap di bangunan itu dan memperhatikan sekelilingku. Berada di manakah aku sekarang? Bisikku dalam hati. Tiba-tiba ada suara menyapaku. "Hei kawan, sepertinya kamu sedang tersesat ya?" tanya seekor burung merpati. "Iya, aku dari bumi Nabi Sulaiman alaihissalam," jawabku. Kemudian burung merpati itu memberitahuku bahwa aku saat ini sedang berada di sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang Ratu Balkis. "Lihat kawan, itu dia Ratu Balkis," ucap burung merpati. Aku sungguh terkejut. Ternyata Ratu Balkis dan para penduduknya menyembah matahari. "Kenapa ya mereka menyembah matahari? Padahal kan tiada Tuhan selain Allah." Aku harus segera melaporkan peristiwa ini kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia harus tahu bahwa ada sebuah negeri yang telah menyembah selain Allah. Aku melihat dari atas udara. Kulihat Nabi Sulaiman sedang memeriksa seluruh pasukannya. Aku mendengar Nabi Sulaiman bertanya tentang keberadaanku. Namun, tak ada seorang pun yang tahu keberadaanku saat ini. Aku segera mendarat. Wahai tuanku, maafkan aku atas keterlambatan diriku. Aku mempunyai informasi yang penting untuk dirimu." Lalu Nabi Sulaiman pun bertanya, "Informasi apa yang engkau sampaikan, wahai hut-hut?" Lalu aku menceritakannya
bahwa ada kerajaan yang para penduduknya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah matahari dan kerajaan itu dipimpin oleh seorang ratu cantik yang bernama Ratu Balqis. Lalu Nabi Sulaiman pun berkata, "Wahai Hudhud, berikanlah suratku ini kepada Ratu Balqis yang ada di sana." Kemudian aku pun segera membawa surat Nabi Sulaiman untuk disampaikan kepada Ratu Balqis. Dan aku melihat Ratu Balqis ternyata sedang menyendiri di suatu tempat di istananya. Lalu kujatuhkan surat itu tepat di hadapan sang ratu. Lalu sang ratu pun menjelaskan isi surat itu kepada para amir. "Ada seorang Nabi Allah yang bernama Sulaiman mengajakku dan kalian semua untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sang ratu pun berkata, "Aku akan mengirim utusan untuk memberikannya hadiah istimewa. Bila dia menerima hadiah itu, maka dia adalah seorang raja dan kita akan memeranginya. Namun kalau dia menolaknya, dia adalah seorang nabi yang wajib kita patuhi perintahnya." Dan akhirnya utusan Ratu Balqis sampai di kerajaan Nabi Sulaiman. Aku melihat Nabi Sulaiman menemui utusan dari Ratu Balqis. Dan dengan halus dia menolak semua hadiah pemberian dari Ratu Balqis. Dan utusan Ratu Balqis pun sangat takjub kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian pada keesokan harinya aku melihat Ratu Balqis bersama para ajudannya datang ke istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia terkesima dengan istana Nabi Sulaiman yang sangat indah. Semua ini meyakinkan sang ratu dan para pengikutnya akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pun akhirnya masuk ke dalam agama Islam. Nah, demikianlah teman-teman kisah tentang burung hudhud, sang pembawa berita yang akurat kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Semoga teman-teman semua dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.